Shalom dan selamat pagi untuk kita semua jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita diberi kesempatan dan waktu untuk beribadah pada pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan pandemik, tapi kita sangat bersyukur dalam keterbatasan yang ada pada saat hari ini kita diberi kesempatan yang sangat indah dari Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari sajak jemaat Tuhan yang kita berdoa baik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini. Saya akan memimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena Engkau baik dalam hidup kami dalam setiap waktu dan setiap saat. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan, dalam situasi yang sangat mencabar bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan sentiasa menopang, menuntun kami dalam apapun keadaan dan situasi ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan adalah Allah yang berkuasa adanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berubah. Bapa, kami berdoa untuk acara ibadah kami pada pagi hari ini, walaupun melalui alam maya ini ya Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan itu baik, yang sentiasa memberi kami hikmat dalam melakukan ibadah kami dalam apapun situasi dan keadaan. Kami berdoa Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah kiranya kami lakukan semuanya Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapi pakai mereka secara pribadi ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan dan meninggikan nama Engkau, sehingga anak-anak Tuhan yang mendengar dan melihat Tuhan dapat diberkati oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Demikian juga kami berdoa kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang coba mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah online ini Tuhan, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersucikan ya Tuhan. Biarlah suasana surgawi-Mu, Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan kami secara pribadi. Lewat semua yang kami lakukan itu Tuhan, semuanya untuk meninggikan dan memuliakan Engkau ya Bapa. Demikian pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya di Sebi Pohon Batu ini Tuhan, dimanapun mereka pada saat hari ini yang tidak dapat hadir ke gereja, yang sempat mengikuti ibadah online ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan ya Tuhan. Pimpini sertai mereka dalam kehidupan mereka hari demi hari, dalam pekerjaan mereka di tempat ini, dalam apapun usaha mereka di tempat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dengan berkat-berkat surgawi yang Kau Tuhan berikan, baik berkat kesehatan, berkat ekonomi dan berkat pekerjaan mereka Tuhan yang Kau sertai. Terlebih lagi iman percaya mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka untuk menghadapi hari-hari esok yang semakin hari semakin mencabar ya Tuhan, agar kami terus menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menuntun dan melihara kami dalam apapun keadaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk ibadah ini ya Tuhan, kiranya kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Serahkan kepada pastor untuk acara selanjutnya.
Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang punya kesempatan bersama, walaupun ada hal yang membuatkan kita terbatas datang ke gereja, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan karena kita juga bersama pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita terus bersama-sama mengangkat pujian, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja yang dapat memberikan kita kekuatan. Dan kita bersyukur karena pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian hormat kita kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
lagi satu pujian bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Baik yang ada di rumah, baik yang mengikuti live pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dan kalau boleh tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang bertakhta di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini sebagai satu doa, sebagai satu pengakuan kita kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan bersama menyertai dengan kita, maka siapalah kita ada di dunia ini. Oleh itu saudara jemaat Tuhan, mari kita syukuri, mari kita agungkan Tuhan, mari kita muliakan Tuhan sebagai pengakuan kita pada pagi hari ini. Haleluya.
segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi yang mulia ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Di tengah badai, kesulitan ataupun kesusahan terjadi di dunia pada masa kini Tuhan, kami tetap melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Disitulah terbitnya sinar pengharapan, karena kami ingin supaya terus bergantung kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa segala hal-hal dunia yang membuatkan kami terbatas dalam segala apapun yang kami lakukan, tetapi bila kami percaya dan bersandar kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, sulit bagi Allah, karena kami di pihak Engkau Tuhan. Pada pagi yang indah Tuhan, kami mensyukuri karena kami punya kesempatan yang indah, walaupun sedikit ya Tuhan, tetapi kami ada kebersamaan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang bersama untuk hadir beribadah, baik secara online pun Tuhan. Kami tahu Engkau tetap melihat segala keberadaan kami Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, kehidupan kami Tuhan, supaya kami layak meninggikan, menyembah Engkau Tuhan, supaya kami layak berkenaan di hadapan Allah. Bapa di surga, kami berdoa supaya kiranya ada roh-roh iblis, roh-roh jahat yang coba mengganggu pemikiran kami, pendengaran kami Tuhan. Lewat perkongsian firman Tuhan, kami berdoa kiranya urapan kuasa daripada Roh Kudus lah yang berbicara senantiasa di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan. Hamba mengakui Tuhan banyak kelemahan dengan kata-kata yang begitu kurang, apalagi dengan keadaan seperti ini Tuhan, menggunakan maya sebagai komunikasi yang dapat kami lakukan Tuhan hari ini. Oleh itu Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan yang duduk mendengar, supaya apapun yang kami pelajari lewat firman Tuhan, kiranya dapat menguatkan kami, memotivasi kami menjadi anak Tuhan yang matang dewasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Shalom untuk kita semua. Oke, mari kita terus belajar firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita mengenai dengan lanjutan daripada firman Tuhan yang telah kita pelajari 2 minggu yang sudah berturut-turut. Dan saya pikir karena kita mulai sudah pada minggu depan untuk ibadah Paskah, namun saya akhiri sesi untuk firman Tuhan yang berbicara mengenai persembahan persepuluhan. Jadi sesuai dengan yang kita lihat pada pagi hari ini, yaitu tema firman Tuhan, persepuluhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berarti persembahan-persembahan atau persepuluhan, lebih khusus kepada persepuluhan, ada juga yang tidak disenangkan oleh Tuhan. Mengapa? Mari kita belajar dan mendengar firman Tuhan yang saya kongsikan bagi kita, kiranya memberi manfaat dan memberi kekuatan bagi kita. Oke, dalam Yesaya 1 ayat 10 hingga 13. Mari kita membaca firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom
perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari lembu jantan, dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Oke? Ayat seterusnya, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, kerana perayaan itu penuh kejahatan. Oke, sekali lagi saya menjelaskan sedikit. Karena di dalam ayat 10 Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Yesaya, di mana dia mau supaya setiap orang harus mendengar firman Tuhan. Dan bukan saja sekadar mendengar firman Tuhan, tetapi harus memperhatikan. Dengan kata lain, harus meneliti dengan seksama. Dan tidak sedikit pun sebenarnya pengajaran firman Tuhan itu harus kita teliti menjadi satu atau menjadi bahagian secara keseluruhan di dalam kehidupan kita. Yang ayat ke-11 juga mengatakan, untuk apa itu korbanmu? Berarti menjelaskan sedikit tentang di dalam ayat 11 ini, apa yang mereka lakukan. Bermakna kebanyakan bangsa Israel pada waktu itu, mereka melakukan hanya sekadar memberi persembahan secara nyata, maksudnya secara apa yang mereka miliki. Mereka mempersembahkan yang sementara, mereka mempersembahkan sebenarnya atau sepatutnya tidak Tuhan inginkan. Tetapi mereka harus juga mempersembahkan persembahan itu. Korban, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah berupa domba jantan. Mungkin domba jantan yang mereka beri itu adalah yang bercacat celah, atau lemak dari lembu jantan, atau domba-domba dan kambing jantan. Bermakna walaupun mereka mempersembahkan berupa binatang, sebenarnya Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Tuhan melihat sebenarnya adalah persembahan yang mereka persembahkan utama adalah kehidupan mereka. Oke? Selanjutnya di dalam ayat 12 bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun perayaan-perayaan yang mereka lakukan, mereka datang di bait Allah dengan hidup yang tidak kudus. Walaupun mereka sebagai pemimpin, sebagai orang, sebagai rakyat biasa, sebagai jemaat biasa, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkata bahwa Dia tidak mau supaya datang ke hadiratnya hanya untuk menginjak, artinya membawa kenajisan dalam kehidupan mereka. Ini adalah salah satu amaran Tuhan, suatu peringatan yang keras yang diberikan oleh Tuhan. Jangan lagi. Kalau kata jangan lagi itu berarti tidak perlu lagi buat sesuatu. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Berarti persembahan mereka selama ini adalah hanya berupa persembahan korban saja. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu apa yang ada di hati Tuhan, rahasia yang ada di hati Tuhan, supaya sebenarnya mereka ditunjukkan untuk memberi persembahan. Tetapi itulah saja yang mereka lakukan, hanya memberi persembahan apa yang ada pada mereka. Tetapi Tuhan inginkan supaya persembahan mereka itu adalah kehidupan mereka di hadapannya. Mari kita melihat. Saya membuat jemaat Tuhan dengan meneliti ada 3 perkara, ada 3 hal. Mengapa persembahan persepuluhan tidak menyenangkan hati Tuhan? Sekali lagi, ada 3 hal. Mengapa
persembahan persepuluhan tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar yang pertama. Karena memberi persembahan persepuluhan dengan hati yang tidak sungguh-sungguh. Ini yang dikatakan di dalam ayat 13. Tuhan berkata, jangan lagi kamu bawa persembahan persepuluhan karena kamu tidak sungguh. Nyata pada pagi hari ini bahwa hal yang pertama kita belajar di sini adalah karena jika seseorang itu atau jika kita memberi persembahan persepuluhan dengan hati yang tidak sungguh-sungguh, itu adalah salah satu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti persembahan mereka hanya dapat dilihat, atau persembahan persepuluhan mereka hanya dapat dilihat pada waktu mereka memberi persepuluhan. Tetapi secara persepuluhan, pemberian mereka di dalam secara rohani atau secara kehidupan mereka tidak mempraktikkan, mereka tidak menyatakan secara jelas hidup mereka, yaitu apabila mereka tidak mempersembahkan keadilan, mereka mengabaikan keadilan, mereka mengabaikan belas kasihan, mereka mengabaikan kesetiaan kepada Tuhan. Yesus tidak senang dengan cara pemberian persembahan persepuluhan seperti itu. Disitulah Yesus menegur dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi kepada mereka yang tahu tentang persepuluhan tetapi tidak tahu untuk apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu keadilan. Pertama, Yesus tidak senang dengan cara pemberian persepuluhan karena mereka melakukan dengan tidak ada keadilan. Seperti yang kita baca dalam ayat dalam Matius, Injil Matius 23 ayat 23 tadi. Yang kedua adalah karena mereka atau orang Farisi dan ahli Taurat tidak melihat atau tidak peka dengan keperluan orang yang memerlukan. Ini boleh dikatakan mereka menikmati apa yang mereka nikmati. Bermakna mereka melakukan itu untuk keuntungan mereka. Mereka melakukan persembahan atau memberi persembahan untuk kepentingan mereka sendiri, tidak melihat kepentingan orang lain. Bermakna di sini tersasar mereka dengan apa yang mereka pelajari dengan perintah Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, hal yang ketiga hal yang kedua ini kita melihat bahwa kita pelajari harus menjadi titik berat, titik tolak menjadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, supaya bukan saja kita menikmati untuk memberi persepuluhan itu untuk diri kita sendiri, tetapi seharusnya juga kita harus memberi kenikmatan itu kepada mereka yang sangat memerlukan. Apa yang memerlukan? Apakah orang-orang yang memerlukan? Saya pikir sudah dijelaskan pada sesi pertama khotbah saya bahwa mereka yang memerlukan adalah orang-orang yang tertindas, para janda dan juga para anak yatim. Kalau kita melihat bahwa mereka lah yang layak, mereka lah yang layak. Oleh itu, saudara jemaat Tuhan, kita tidak ada hak untuk menyekat. Kita tidak ada hak untuk menghalang, untuk membantu, melayani mereka yang memerlukan. Orang Kristen haruslah lakukan dengan cara hidup sebagai Kristen. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, supaya bukan saja diberkati daripada memberi
persepuluhan, tetapi haruslah memberi persepuluhan dengan cara yang betul, cara yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kesungguhan itu adalah dinyatakan oleh dimulai daripada persembahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang Kristen harus melakukannya dengan penuh keadilan, adil. Bukan saja kita menikmati berkat daripada apa yang kita persembahkan, mereka yang lain juga harus menikmati. Dan inilah dikatakan kesamarataan. Berkat itu harus mengalir, harus diterima oleh orang lain. Yang ketiga adalah orang Kristen janganlah mengabaikan keperluan orang yang sangat memerlukan. Apa hal atau perkara-perkara yang kita harus jangan abaikan adalah harus juga memandang mereka. Harus kita mengetahui, bukan saja mendengar saja, oh di sana, di situ, di tempat ini, begitu, begini, penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, persekutuan orang-orang Kristen, supaya mulailah kita untuk melangkah, bergerak, memikirkan. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk menyalurkan berkat, untuk melayani orang lain yang memerlukan. Bukan saja secara jasmani mereka memerlukan, tetapi secara tidak langsung mereka tahu, mereka menikmati juga bahwa itulah berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui orang Kristen. Tapi berilah seperti apa yang Tuhan Yesus perintah. Siapa yang harus kita beri? Dalam poin pertama ini, kenapa Tuhan tidak senang dengan pemberian persepuluhan kita? Karena kita memberi dengan tidak sungguh-sungguh. Berarti selama ini saudara bukan kita tidak sungguh-sungguh, tetapi kita mau diajar kembali agar bukan saja kita yang menikmati itu persembahan persepuluhan, tetapi kita juga harus memberi kepada orang lain yang sangat-sangat memerlukan. Oke? Seterusnya, klik. Oke, seterusnya yaitu mengapa persembahan persepuluhan tidak menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua di sini adalah kita belajar karena memberi persembahan persepuluhan tetapi mengharapkan pulangannya. Ini seolah-olah seperti seorang businessman. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, bukan mentality atau mindset kita seperti seorang bisnis. Kita paham, seorang bisnis tidak mau menjadi orang yang miskin. Tetapi oleh karena sebaliknya, kenapa dia menjadi orang yang jatuh daripada kekayaannya? Karena dia tidak mendapat apa-apa pula. Nah, di dalam hal yang kedua ini bukan seperti seorang bisnis atau seorang bisnismen, tetapi hal yang kedua, Tuhan tidak senang dengan pemberian persepuluhan karena memberi persepuluhan, tetapi mengharapkan pulangan. Mungkin berpikir seperti ini, kalau saya beri begini, saya dapat 10 kali lipat. Mungkin kalau saya beri lagi banyak begini, atau sedemikian, saya dapat lagi 50 kali lipat. Mungkin kita memberi lebih besar, mungkin kita mendapat pulangan atau income lagi 100 kali lipat. Nah, pemikiran kita sudah sampai di sana kan? Kalau saya memberi banyak karena itu firman Tuhan, ya betul. Tetapi salah satu potensi bahaya di dalam hal kita memberi persepuluhan jika kita berpikir hanya ada pulangan atau pendapatan. Bukan berarti kita memberi persepuluhan ini supaya duit kita, uang kita, contohlah kalau itu yang kita beri. Banyak bunga dia. Kan? Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 23. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak perlu pun kita mengharap, kalau saya beri banyak nanti orang lain untung.
Kadang-kadang itu pemikiran buruk, busuk. Nanti saya bagi untuk dia yang untung. Nah, nanti kita belajar daripada segi itu. Tetapi di dalam Matius 6 ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang Tuhan tambah? Sama ada Tuhan tambah nilai uangmu jika engkau telah memberi persembahan persepuluhan. Tetapi sebenarnya Tuhan menambah kebajikan, kemurahan yang ada di dalam hati kita. Saudara, mari kita perhatikan. Termasuklah kita sebagai orang percaya dalam hal ini. Memberi persembahan persepuluhan tetapi mengharapkan pulangan, atau berapa lagi Tuhan berikan. Mungkin selama ini kita berpikir sedemikian. Hilangkan itu, padamkan pemikiran seperti itu. Nanti kalau saya beri, nanti ini gereja untung. Nanti kalau saya beri, ini orang lain untung. Oke? Termasuk orang percaya menyatakan hal-hal sedemikian. Hal yang kedua, bukan memberi menurut perintah Tuhan, tetapi menurut berapa tuntutan. Nah, kalau saya beri 100, firman Tuhan kata berkali lipat, nanti bagi 200. Saya mau berbicara dengan seluruh jemaat Tuhan. Mana yang terpenting? Pemberian kita secara nyata, persembahan korban kita seperti apa yang Tuhan tegur kepada bangsa Israel, atau memberi hidup kita. Nah, dalam Injil Matius 6 ayat 33 tadi, kita utamakan Tuhan dahulu dalam kehidupan kita, baru Allah senantiasa menyalurkan berkat-berkat itu. Bukan pada nilai yang kita beri, tetapi biarlah kehidupan kita menjadi saluran berkat Allah. Berkat itu mengalir dalam hidup kita secara pribadi. Berkat itu mengalir dalam hidup, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam community, ataupun kepada orang lain juga. Bukan berarti satu campur satu. Itu sebagai istilah. Dengan maksud saya beri, saya saja yang dapat. Tetapi prinsip firman Tuhan memberi, jika menurut firman Tuhan, adalah bukan menurut berapa saya boleh dapat, berapa Tuhan bagi lagi dengan saya. Hal ketiga, termasuklah orang Kristen dalam hal ini karena suatu pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat dalam pembacaan dalam teks yang telah kita baca sebentar tadi, dalam ayat 13 juga menjelaskan bahwa apabila orang-orang Israel datang ataupun ada perayaan-perayaan besar mereka harus mempersembahkan korban-korban dengan maksud yang terrahasia. Allah di sana adalah Allah tidak suka dengan persembahan mereka. Karena itu saja persembahan mereka tidak ada perubahan. Daripada kambing jantan, domba jantan, lembu jantan. Karena pada waktu itu persembahan domba, lembu, jantan itu adalah persembahan yang terbaik. Kalau yang tidak bercela, itu Tuhan terima. Tetapi sebenarnya karena sudah jemu Tuhan dengan persembahan mereka, mereka tidak mengerti sebenarnya bahwa sebenarnya apa yang Tuhan tuntut bukan apa yang mereka bawa. Bukan korban yang mereka harus persembahkan di mezbah korban bakaran, tetapi Tuhan sebenarnya mau supaya hati mereka. Berarti, kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan tegur mereka ketika itu? Karena itu saja, tidak ada berubah. Dari dulu sampai sekarang. Aplikasinya dalam hidup kita, dalam jemaat Tuhan hari ini pun, mari supaya kita keluar daripada kepompong pemikiran yang seperti itu.
sesuatu, oh tidak cukup. Kan? Kita tidak perlu katakan nilai berapa. Seberapa besar pun persembahan kita. Contoh dalam nilai uang, kalau itu bukan lahir daripada hati kita, tidak ada juga di hadapan Tuhan, tidak ada arti di hadapan Tuhan. Kembali kita belajar kepada apa yang Tuhan ajarkan, tunjukkan kepada murid-murid. Persembahan seorang ibu tunggal atau seorang janda tua. Apa yang dia persembahkan? Jika kita melihat nilai yang dipersembahkan oleh seorang ibu tadi, dan melihat persembahan daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, berlipat kali ganda pun nilai yang diberikan oleh ibu ini tidak menyamai atau sama dengan persembahan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi Tuhan sebenarnya bukan melihat bentuk, bukan melihat nilai yang kita beri, tetapi hati. Bila kita memberi untuk Tuhan dengan nilai, jangan-jangan 1 tahun 1 kali saja beri perpuluhan. Saya tidak menghalang, saudara tidak memberi tidak menghalang. Saya bukan mengajar seperti itu kepada kita. Tetapi sebesar berapakah kasih kita? Pemberian kita yang terbesar adalah kehidupan kita. Tidak ada nilai. 1.000 ringgit pun kita beri di hadapan Tuhan kalau kita mengharapkan pulangannya. Oh, timbal baliknya. Kalau saya beri 1.000, mungkin Tuhan beri saya satu kali nanti 10.000. Wah, ini bukan apa ini? Bisnis. Kembali kita untuk berpikir, untuk hidup, menyembah, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Peranan kita sebagai orang Kristen harus memberi dengan melakukan dengan cara Tuhan, bukan cara saya, bukan cara kita, bukan cara dia, tetapi cara Tuhan. Peran kita yang kedua adalah jangan kita memberi dengan cara menipu. Banyak sekarang kalau saya lihat di WhatsApp, di FB, dia bilang Shalom, selamat pagi dunia tipu-tipu. Inilah ada ini. Jangan memberi dengan cara menipu. Kalau kita merujuk kembali di dalam Maliaki 3, bolehkah manusia menipu Allah? Kalau Tuhan cakap begini, siapa bilang tidak boleh? Kan? Kamu menipu melalui apa? Persembahan persepuluhan. Salah satu karena kamu mau memberi persembahan hanya ingin ada pulangan saja. Mari, saya mengajak jemaat Tuhan. Tidak perlu kita berpikir, oh ini pulangan besar untuk saya nanti. Jangan kita meletakkan firman Tuhan itu, oh kalau saya bagi besar nilai, besar juga saya dapat. Kalau itu adalah pikiran kita, kalau itu adalah hati kita, maka Tuhan tidak akan memberkati pemberian kita. Itulah Tuhan tidak senang bila kita memberi dengan mengharapkan pulangan. Hal ini juga yang berlaku dalam gereja Tuhan. Oke? Mungkin dalam gereja bising, beri persepuluhan hanya cakap-cakap. Tapi 1 ringgit pun susah. Tapi saya bersyukur, percaya kepada Tuhan. Pastinya jemaat Tuhan digerakkan untuk memberi. Tidak perlu kita sibuk, tidak perlu kita atur. Kalau kita sudah menjadi orang yang matang, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, pastinya secara otomatis, secara langsung kita akan memberi kepada Tuhan. Yang kedua,
tidak memahami secara holistik atau secara utuh tindakan kita untuk memberi persembahan persepuluhan menurut firman Tuhan. Dan yang ketiga, memberi persepuluhan haruslah dengan disiplin, tertib, supaya mendapat kesan yang positif kepada mereka yang memerlukan. Kadang-kadang mungkin begitulah, tidak ada di jemaat kita, tidak ada di dalam gereja kita. Saya bagi, oke, kalau kau tidak buat bagus-bagus, baik-baik ini uang ayah, rugi, kami rugi. Tidak perlu kita katakan itu, karena kita memberi dengan senang. Sama ada orang, cara orang menggunakannya itu terserah dengan dia. Itu cara kita membantu, menghargai orang lain. Menghargai orang lain dengan cara memberi persembahan persepuluhan. Bukan kira-mengira, soal kira-mengira. Kadang-kadang ini juga terjadi dalam gereja. Oh, saya kira, dulu banyak sudah persembahan saya beri kepada Tuhan. Begini banyak sudah. Nah, itulah karena kita memberi persembahan persepuluhan bukan untuk Tuhan. Oke, yang ketiga, hal yang terakhir. Mengapa persembahan persepuluhan tidak menyenangkan hati Tuhan? Karena memberi persembahan persepuluhan untuk membenarkan tindakan kita yang salah. Oke, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Dalam Maliaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Ini yang saya sebut sebentar tadi. Manusia tipu-tipu. Sekarang dunia masa kini dunia tipu-tipu. Kalau tidak tipu-tipu, tidak kaya. Kalau tidak tipu-tipu, tidak boleh dapat kerja dan sebagainya. Tetapi sebagai anak Tuhan yang jujur, yang sungguh-sungguh menerima perintah Tuhan, firman Tuhan, tidak perlu kita tipu-tipu. Inilah yang terjadi. Persoalan para pemimpin dalam Maliaki ini, pemimpin bangsa Israel, para imam-imam, mereka kata, bolehkah manusia menipu Allah? Kalau Tuhan cakap begini, boleh saja. Tetapi dalam firman Tuhan mengatakan, namun kamu tipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah? Ini dalih. Seolah-olah tidak tahu ini firman Tuhan. Mereka kata lagi, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan cakap, Tuhan kata, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus alamat. Salah satu manusia menipu Allah. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi dan Torah? Mereka mengabaikan yang lain, mengabaikan kasih. Berbalik kita kepada firman Tuhan. Bila kita ada kasih terhadap Tuhan, maka kita tidak menipu Tuhan dalam persembahan persepuluhan. Dalam hidup, dalam gereja, secara pribadi, boleh saja kita tipu-tipu. Kadang-kadang kita takut, buat jahat, ada itu orang alim, itu nampak kita, kan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ingat firman Tuhan, mata Allah ada di segala tempat, sampai ke lubang cacing pun mata Tuhan melihat kita. Berarti di mana kita berada pun, di mana kita meletakkan kita punya kehidupan diri kita. Setiap manusia yang ada di dunia ini tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi memberi persembahan persepuluhan untuk membenarkan tindakan kita yang salah itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Mengapa kita memberi persembahan persepuluhan dengan cara yang salah? Satu, menganggap jika memberi persembahan persepuluhan akan menutup kesalahan-kesalahan, atau bila kita memberi persembahan menutup dosa-dosa salah.
dipikirkan oleh setiap pribadi yang memberi persembahan persepuluhan. Kalau saya beri persembahan persepuluhan supaya dosa saya tertutup atau ditutup oleh Tuhan, kita tidak boleh merasuahkan Tuhan. Itu kalau pemikiran yang memberi. Bagaimana yang tidak memberi? Halo? Berarti tidak mau ditutup kesalahannya di depan Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjelaskan yang pertama, ingat, mau mengapa kita memberi persembahan persepuluhan dengan cara yang salah? Jangan kita memberi menganggap bahwa persembahan persepuluhan ini untuk menutup kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Yang kedua, jangan menganggap hal ini atau jangan menganggap memberi persembahan persepuluhan ini suatu penebusan kesalahan atau dosa-dosa kita. Artinya penebusan ini adalah suatu pembayaran, membayar. Bukan bayar buku hutang 55, 3 kali 5. Kadang-kadang ini juga ada di dalam pikiran kita. Jangan menganggap memberi persembahan persepuluhan untuk membayar dosa-dosa kita. Dosa kita, saudara, bila kita percaya kepada Tuhan karena darah Yesus Kristus yang telah membayar dosa-dosa kita, percuma. Apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita harus memberi persembahan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan memberi persembahan persepuluhan dengan hati untuk gereja. Ini pun salah. Dan inilah kesalahan gereja atau jemaat-jemaat yang memberi persembahan persepuluhan. Sehingga sekali memberi persembahan persepuluhan, 10 kali tidak memberi. Sekali memberi persembahan persepuluhan, 100 kali tidak memberi persembahan persepuluhan. Karena dia menganggap, oh, saya memberi persembahan itu, persepuluhan itu untuk gereja. Tetapi itulah kesalahan kita. Tetapi kita haruslah memberi persembahan persepuluhan bukan untuk gereja, tetapi saudara jemaat Tuhan memberi persembahan persepuluhan adalah untuk Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kalau itu ada dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita, saya memberi ini untuk menambah duit gereja, saya memberi ini persepuluhan untuk itu ini, saya memberi supaya ini untuk itu ini. Itulah semua hal-hal yang kita sebut begitu. Bermakna kita memberi bukan kepada Tuhan. Marilah, saya mengajak jemaat supaya berilah persembahan, karena hanya di gereja ini adalah tempat perbendaharaan. Bawalah kepada perbendaharaan, bermakna di gereja inilah tempat kita untuk mengurus uang persembahan persepuluhan daripada Tuhan. Bagaimana? Tujuannya adalah untuk memajukan pelayanan Tuhan, melangkah satu demi satu langkah, supaya firman Tuhan disampaikan, Injil Allah dinyatakan di luar sana. Walaupun kita tidak bergerak, tetapi melalui kawangan kita akan bergerak. Salah satu, wah, penting. Oleh itu berilah persembahan persepuluhan untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Dengan maksud di gereja kita memberi adalah untuk mengurus, mentagih uang yang kita beri kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan dalam Maliaki 3, juga terkait dengan teks yang telah kita baca sebentar tadi. Perbaikilah sikap dan hati kita dalam hal memberi persembahan persepuluhan. Saudara jemaat yang dikasihi, termasuklah saya, jika selama ini tidak kita melaksanakan, kita tidak memperbaiki hati kita, kehidupan kita, tindakan kita untuk memberi kepada Tuhan, mulailah, sadarlah hari ini.
melalui firman Tuhan ini, agar kita dapat memberi persembahan untuk sikap dan hati kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, sadarlah akan kesalahan dengan tidak memberi persembahan persepuluhan. Oh, dalam hal kedua ini saudara, memberi persepuluhan pun adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan. Karena dengan cara untuk kepentingan dan hanya untuk gereja dan bukan untuk Tuhan. Dan dikatakan dalam hal yang kedua ini, bahwa kita harus sadar akan kesalahan. Mungkin selama ini cara kita seperti itu. Kembalilah kepada jalan Tuhan, supaya apabila kita memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan, maka kita memberi kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, lakukanlah perintah Tuhan tentang memberi persembahan persepuluhan. Yesus tidak melarang untuk kita memberi persepuluhan. Yesus tidak juga menghambat kita untuk memberi persepuluhan. Tetapi Yesus mengajar, karena inilah perintah Tuhan. Perintah Tuhan supaya kita mempraktikkan. Memberi persepuluhan juga adalah suatu ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Suatu ekspresi iman kita kepada Yesus Kristus. Bermakna, jika kita tidak memberi persembahan persepuluhan, apalah gunanya? Artinya kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau baik, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi. Ini yang harus kita praktikkan. Bermakna kita lakukanlah perintah Tuhan untuk memberi persepuluhan. Haleluya. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mulailah kita untuk lebih sadar, mengakui bahwa hidup kita adalah pemberian yang teristimewa, yang terbaik, yang terutama di dalam Yesus Kristus, yaitu hidup kita. Selagi kita belum menyerahkan hidup kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, maka secara tidak langsung juga kita tidak setia dalam pemberian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Allah yang kami muliakan, agungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami telah belajar dan mendengar firman Tuhan. Kami percaya sedikit yang telah kami dengar ini Tuhan, kiranya dapat membentuk, dapat mengolah pola pikir juga hati kami untuk lebih menyembah kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau supaya kiranya hidup kami senantiasa di dalam pengawalan, atau hidup kami senantiasa dalam kontrol Tuhan. Salah satu cara kami untuk hidup jujur, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah melalui pemberian persepuluhan. Hamba berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan yang mendengar diberkatilah baik kehidupan dan iman mereka Tuhan, supaya iman mereka senantiasa kuat, senantiasa bertumbuh. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, istri dan suami mereka. Berkatilah anak-anak mereka Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga besar kami yang ada di mana-mana pun Tuhan. Baik yang ada di kampung, mungkin yang tersebar di tempat-tempat lain juga. Agar seluruh kehidupan kami kiranya dinyatakan oleh kasih karunia Tuhan,
supaya bukan saja kami dapat memberi persembahan persepuluhan, tetapi kami juga diajar oleh Tuhan agar hidup dengan penuh keadilan, dengan kesetiaan, dengan kejujuran, saling membantu, saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Ajar kami ya Tuhan, hidup berjemaat di tempat ini, supaya kami harus mempraktikkan firman Tuhan, karena inilah perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang telah mendengar ya Bapak, untuk sepanjang hari ini, bahkan kiranya berkat Allah, pada esoknya Tuhan kami akan menikmati hari yang indah, melaksanakan tugas pekerjaan atau activity dengan penuh ucapan syukur, dan kami letakkan, kami dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Haleluya. Diberkatilah Tuhan firman-Mu kepada setiap hati anak-anak Tuhan, supaya kiranya itu dapat menuntun kehidupan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat, baik pujian dan penyembahan, ibadah kami pada hari Tuhan. Kiranya semua kami diberkati dan dikuatkan. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.